Ketika semua orang meninggalkannya, satu pemuda sederhana membawanya menemukan cinta lagi. Ketika hati memilih, usia dan harta menjadi tak berarti. Inilah kisah nyata tentang Bima, pemuda sederhana yang tanpa sengaja mengubah hidup seorang janda kaya, Selin, yang terbelenggu masa lalunya. Perjalanan cinta mereka penuh perjuangan, air mata, dan pengorbanan yang akan menggetarkan hati Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami, membagikan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Bima adalah pemuda berusia 24 tahun yang hidup pas-pasan di pinggiran kota Bandung. Setiap pagi ia menjadi tukang kebun lepas di rumah-rumah mewah, kawasan Dago Pakar, sekadar mencari upah harian untuk menyambung hidup. Suatu pagi, di antara semilir angin dan kabut tipis, ia bertemu dengan seorang wanita yang mengubah seluruh arah hidupnya. Selin. Selin, 38 tahun, adalah janda kaya raya pemilik perusahaan kosmetik. Namun di balik gemerlap hartanya, Selin memendam luka dalam. Suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis 5 tahun lalu, meninggalkannya seorang diri penuh trauma dan kesepian. Saat itu, Selin memergoki Bima, sedang membantu memperbaiki pagar rumahnya yang roboh karena angin. Bukannya marah, Selin justru tertarik melihat ketulusan Bima yang tanpa diminta rela membantu. Sejak hari itu, Bima sering dipanggil untuk merawat taman di rumah Selin. Diam-diam, kehadiran Bima mengisi ruang kosong dalam hati Selin yang lama tertutup rapat. Perbedaan usia 14 tahun menjadi pergunjingan di antara para tetangga elit. Pemuda itu pasti hanya mengincar hartanya, bisik-bisik terdengar. Namun Bima tidak peduli. Ia bekerja dengan hati, tanpa pamrih. Ia merawat bunga, membersihkan halaman, dan sesekali memperbaiki kerusakan rumah kecil Selin. Bagi Bima, Selin bukan sekadar majikan. Dia adalah wanita yang menyelamatkan harga dirinya ketika dunia hampir membuatnya menyerah. Di sisi lain, Selin mulai merasakan hal yang sudah lama ia kubur, jatuh cinta. Namun rasa takut menguasai Selin. Trauma masa lalu membuatnya selalu menjaga jarak. Apalagi bayang-bayang mendiang suaminya, Arman, masih membekas kuat. Suatu malam, badai besar melanda. Pepohonan tumbang, listrik padam. Di tengah kepanikan itu, Selin mengalami serangan panik hebat. Trauma lamanya kambuh. Bima yang baru saja pulang bekerja, kembali ke rumah Selin saat mendengar kabar dari penjaga kompleks. Ia mendobrak masuk, menemukan Selin tergeletak di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Tanpa berpikir panjang, Bima memeluk Selin, menenangkan dengan bisikan-bisikan lembut. "Aku di sini. Tenanglah, aku tak akan pergi." Tangis Selin pecah di pelukan Bima. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Selin merasa aman dalam pelukan seseorang. Hari-hari setelah kejadian itu, hubungan mereka semakin dekat. Namun cobaan datang bertubi-tubi. Sahabat-sahabat Selin memperingatkan. Keluarga Selin mengecam. "Kamu mempermalukan keluarga." Bahkan perusahaan Selin mulai goyah karena rumor yang tersebar luas. CEO cantik menjalin hubungan dengan tukang kebun. Bima pun dihujat, dituduh sebagai pemuda mata duitan. Nama baiknya dicemarkan. Dalam pertemuan keluarga besar, Selin dipaksa memilih mempertahankan warisan dan bisnisnya, atau bersama Bima. Dengan mata berkaca-kaca, tangan gemetar, Selin berkata lantang, "Aku memilih dia, karena dia memilih aku ketika aku bahkan tak mampu memilih diriku sendiri." Tanpa warisan, tanpa gelar, Selin dan Bima memulai hidup baru. Mereka membuka toko bunga kecil di pinggir jalan. Bima merancang tamannya. Selin merangkai bunganya. Dari 1 pelanggan menjadi 10, dari 10 menjadi ratusan. Kisah cinta dan perjuangan mereka menyebar lewat mulut ke mulut, hingga akhirnya menarik perhatian media lokal. Di tahun ketiga pernikahan mereka, Selin hamil. Sebuah keajaiban karena dokter pernah berkata, trauma fisiknya membuat kemungkinan hamil hampir mustahil.
Pada hari kelahiran anak mereka, Bima berbisik di telinga Selin. "Aku bukan menyelamatkanmu, Selin. Kaulah yang menyelamatkanku." Air mata bahagia mengalir. Harta dunia pernah mereka tinggalkan, namun cinta sejati itu kini menjadi milik mereka sepenuhnya.